Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan kami dalam agamamu. Jika hati ini mencinta, maka mencintailah atas izinmu. Segala kehendakmu itu yang utama. Sahabatku, kita hidup hingga saat ini melalui berbagai ujian dan cobaan. Dalam penantian panjang hingga hari akhir, semoga tidak satu pun yang melepaskan diri dari keimanan kita kepada Sang Maha Pemelihara. Sebagai bahan renungan, bolehlah kita mengambil sebuah perjalanan hidup seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia salah satu sahabat yang pertama menerima Islam. Dialah Abdullah bin Jahsy al-Ashhali. Dalam fase di mana Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, baginda membentuk laskar Islam yang saat itu Abdullah bin Jahsy terpilih sebagai pemimpin laskar tersebut. Julukan Amirul Mukminin tersemat padanya untuk yang pertama kalinya. Baginda memerintahkan agar melakukan sebuah pengintaian. Kemudian Rasulullah SAW menitip surat yang boleh dibaca apabila sudah melewati 2 hari perjalanan. Berangkatlah Abdullah bin Jahsy untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Lalu setelah melewati 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy membaca surat yang telah diberikan Rasulullah. Dalam isi surat itu Rasulullah SAW memerintahkan agar melanjutkan perjalanan ke arah Mekah. Apabila telah sampai antara Thaif dan Mekah, maka berhentilah dan amati gerak-gerik kaum Quraisy. Lalu segera laporkan kepada kami. Setelah membaca surat tersebut, lalu Abdullah bin Jahsy melanjutkan perjalanannya. Setiba di daerah Nakhlah dari kejauhan, Abdullah bin Jahsy melihat sekelompok kabilah Quraisy. Saat itu mereka berada di akhir bulan Muharram. Lalu Abdullah bin Jahsy bermusyawarah kepada para laskarnya dan berkata, "Kita serang mereka atau tidak? Jika kita menyerang mereka, ini berada di bulan Muharram, yang berarti melanggar kehormatan di bulan Muharram. Tapi jika dibiarkan lewat, maka mereka berada di tempat yang aman, karena di Mekah dilarang untuk berperang pada bulan ini." Mereka memutuskan untuk menyerang kabilah Quraisy, hingga mereka menewaskan 1 orang dari kabilah Quraisy. Lalu menahan 2 orang di antaranya. Akan tetapi seorang dari mereka berhasil melarikan diri. Lalu mereka bersegera kembali ke Madinah. Begitu mereka menghadap Rasulullah, beliau seketika itu marah karena mereka bertindak di luar dari apa yang diperintahkan. Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian memperhatikan gerak-gerik mereka dan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy, lalu segera melaporkannya kepadaku." Saat itu Abdullah bin Jahsy menyadari kesalahannya, karena dengan permasalahan ini akan memancing seluruh orang Arab untuk berkonfrontasi secara militer. Betapa menyesalnya Abdullah bin Jahsy atas kesalahan yang dia lakukan. Tak dapat dibayangkan beban moral yang ia pikul. Hari-hari ia lalui dengan rasa penyesalan yang dalam. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah di dalam setiap sujudnya, berusaha memperbaiki kesalahannya dan senantiasa mengistiqomahkan dirinya untuk tetap teguh dalam ketaatan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah,
Berperang pada bulan haram adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan Rasulullah SAW pun menjadi tenang, dan Abdullah bin Jahsy dibebaskan dari kesalahannya. Hingga pada akhirnya Abdullah bin Jahsy turut dalam perang Uhud, dan ia syahid dalam peperangan itu. Sahabat, itulah gambaran sebuah kesalahan yang apabila kita menyadari kemudian memperbaikinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Yang mesti kita lakukan adalah senantiasa istiqomah dalam keimanan dan memperoleh salah satu dari dua kebaikan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Yakinlah, sebesar apapun kesalahan kita, maaf Allah lebih besar dari kesalahan yang kita lakukan, asal kita senantiasa memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 83. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita senantiasa terjaga dari perbuatan keji dan dari godaan setan yang selalu menggiring kita pada kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.